Mari menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 5, khotbah di atas bukit dengan perikop ucapan bahagia, garam dunia dan terang dunia, serta Yesus dan hukum Taurat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita,
jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, Guru. Karena dengan demikianlah, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima.
Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang ucapan bahagia dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab. Matius 5 ayat 2 dan ayat yang ketiga pada anak kalimat yang pertama dengan bunyi nas. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Kapan terakhir kali engkau mengalami kegembiraan yang sungguh-sungguh menggembirakan? Dan apa yang membuatmu benar-benar bahagia? Sahabat-sahabatku, Yesus memulai khotbahnya di atas bukit dengan daftar pernyataan kebahagiaan. Untuk itu, cobalah kita membaca lagi ayat-ayat ini dengan mengganti kata berbahagialah dengan kata diberkatilah. Tapi mungkin ada yang mengatakan, bagaimanakah bisa aku menyebutkan diberkatilah? Sedangkan yang aku rasakan hanyalah duka cita dan tangisan. Bagaimana aku bisa berkata diberkatilah yang miskin, diberkatilah yang berduka cita, diberkatilah yang lemah lembut, padahal aku lebih banyak menderita dan tersakiti. Apa yang bisa kukatakan dengan diberkatilah? Apa yang dapat kusebutkan dengan berbahagialah? Sepertinya tidak masuk akal. Ya, memang tidak masuk akal. Tapi dalam pernyataan kerajaannya, Yesus menyajikan konsep yang nampaknya bertentangan dengan sifat manusia. Dan itulah alasannya mengapa khotbah ini begitu kuat dan sangat mengubahkan hidup. Khotbah ini dapat menyentuh setiap sudut yang terdalam dari hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita melihat satu ucapan bahagia yang penuh berkat itu, yang berbunyi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Apa arti dari ayat ini? Kelemah lembutan yang seperti apa yang dimaksud? Apa kata-kata yang lemah gemulai? Atau seperti apa? Pena ilham ilahi roh nubuat khotbah di atas bukit halaman 23 alinea pertama sampai halaman 24 alinea pertama menjelaskan, dari seluruh kata-kata yang menyatakan berbahagialah, terdapatlah satu barisan pengalaman Kristen yang memajukan. Mereka yang telah merasakan keperluan mereka akan Kristus. Mereka yang telah berduka cita karena dosa dan telah duduk dengan Kristus dalam sekolah penderitaan akan mempelajari kelemah lembutan dari guru ilahi itu. Sahabat-sahabatku, kesabaran dan kelemah lembutan yang pernah dinodai oleh kesalahan bukanlah karakteristik yang dihargai oleh orang kafir atau oleh orang Yahudi. Sehingga pernyataan yang dibuat oleh Musa di bawah ilham Roh Kudus bahwa dia adalah orang yang paling lembut di bumi tidak akan dianggap oleh orang-orang pada masanya sebagai yang boleh menerima pujian, tapi cenderung malah dipandang hina dan perlu dikasihani. Tetapi kepada kita diingatkan bahwa Yesus menempatkan kelemah lembutan di antara persyaratan utama untuk masuk dalam kerajaannya. Sebab dalam kehidupan dan tabiatnya sendiri, keindahan ilahi dari kasih karunia yang berharga ini dinyatakan. Yesus, kecemerlangan dari kemuliaan Bapa, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Melalui segala pengalaman hidup yang hina, dia setuju untuk melewatinya berjalan di antara anak-anak manusia, bukan sebagai seorang raja yang menuntut penghormatan, tetapi sebagai seorang yang misinya adalah melayani orang-orang lain. Dalam sikapnya yang tidak ada noda kekerasan hati dan sikap dingin, penebus dunia itu mempunyai sifat yang lebih agung daripada malaikat. Namun, disatukan dengan keagungan ilahinya adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menarik semua orang kepada dirinya. Khotbah di bukit yang menempati pasal ke-5, pasal ke-6, dan pasal yang ke-7 dalam Injil Matius bisa disebut manifestasi kerajaan Yesus dan maksud dari pemerintahannya.
Dengan kata lain, Yesus berkata, inilah kerajaan sorga yang telah datang ke dunia ini. Saat ini, khotbah di bukit dianggap sebagai pernyataan agama Kristen yang paling indah, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Oleh karena itu, bacalah Matius pasal 5 berulang kali, dan pikirkan serta renungkan bagaimana engkau dan saya dapat menjalankan khotbah ini dalam hidup kita hari ini. Jadi sahabat-sahabat firman, kelemah lembutan yang dimaksud bukan hanya sekedar kata-kata yang lemah gemulai, tapi lebih kepada sikap hidup yang tidak egois atau selfish. Orang yang lemah lembut akan lebih mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Orang yang lemah lembut itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, namun ia pemaaf. Orang yang lemah lembut itu mau ditegur bila ia berbuat kesalahan dan rela untuk diperbaiki. Oleh sebab itu, pena ilham ilahi khotbah di atas bukit melanjutkan pada halaman 25, alinea pertama sampai halaman 27 alinea pertama yang mengatakan bahwa apabila kita menerima Kristus sebagai seorang tamu yang tinggal di dalam jiwa, maka damai yang dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita melalui Kristus Yesus. Contohlah kehidupan juru selamat di atas dunia yang walaupun hidup di tengah-tengah pertentangan, tapi ia punya satu kehidupan yang damai. Dan sementara musuh-musuh yang marah mengejarnya, Yesus akan mengatakan, "Ia atau Bapa telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Berdasarkan Yohanes 8 ayat 29. Tidak ada topan manusia atau amarah setan yang dapat mengganggu ketenangan hubungan yang sempurna dengan Allah. Untuk itulah Yesus katakan kepada kita, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Berdasarkan Yohanes 14 ayat 27 dan Matius 11 ayat 29. Marilah sahabat-sahabat firman, sama-sama kita menanggung kuk pelayanan bagi kemuliaan Allah dan mengangkat pikiran umat manusia. Dan kita akan menemukan kuk itu empuk dan beban itu ringan. Ingat, cinta dirilah yang merusak kedamaian kita, sehingga kita berkata bila diri masih hidup, kita harus terus siaga melindunginya dari pelecehan dan penghinaan. Tetapi ingat, bila ego kita telah mati dan hidup kita tersembunyi dengan Kristus dalam Allah, maka hati tak lagi akan terusik bila ditolak dan diremehkan orang. Kita akan tuli terhadap celaan dan buta terhadap caci maki atau hinaan. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Berdasarkan 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi, namun Kristus adalah mata air hidup. Dan kebahagiaan yang diperoleh darinya tidak akan pernah gagal. Kelemah lembutan Kristus yang dinyatakan dalam rumah tangga akan membuat penghuninya bahagia. Itu tidak menimbulkan pertengkaran, tidak memberikan jawaban marah, tetapi memenangkan watak yang menjengkelkan dan menyebarkan suatu kelembutan yang dirasakan oleh semua dalam lingkungannya yang menyenangkan. Kemana saja itu dibawa dan dihargai, maka itu akan membuat keluarga-keluarga dunia sebagian dari satu keluarga besar yang di atas.
Jauh lebih baik bagi kita menderita dalam tuduhan palsu daripada membebani diri kita untuk melakukan siksaan pembalasan kepada musuh-musuh kita. Roh kebencian dan balas dendam berasal dari setan dan hanya dapat membawa kejahatan bagi orang yang menghargainya. Namun kerendahan hati, kelemah lembutan yakni buah dari tinggalnya Kristus di dalam hati adalah rahasia berkat yang sebenarnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Berdasarkan Mazmur 149 ayat 4. Sahabat-sahabatku, ingatlah ucapan bahagia yang membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita, teristimewa dampak kepada kekekalan. Diberkatilah dan berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki atau mewarisi bumi. Bumi yang mana? Tentu bumi yang baru. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah
bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.